لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman wal islam, azani Allah wa iyyakum. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kegiatan taklim pada malam hari ini, melanjutkan surah An-Nisa ayat ke-95 ya. Dibuka Al-Qur'annya, dicari halamannya dan ayatnya. Mari sama-sama kita awali dengan membaca Ummul Quran. Allahumma balligh wa hassil maqasidana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. Sama-sama. والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. وكلا وعد الله الحسنى. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. درجات منه ومغفرة ورحمة. درجات منه ومغفرة
وكان الله غفورا رحيما. Silakan biar satu ayat. والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. بارك الله. استمر. Darajatin. Antum kalau baca matobi kepanjangan dipotong sedikit. Darajatin kepanjangan. Darajatin minhu. Coba dulu. Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafuran rahima. Oke, barakallahu fiik. Barakallahu fiikum. Astagfirullah. Barakallahu astagfirullah. Barakallahu fiikum. Ustaz. Barakallahu Ustaz. Ghairu ulil, U-nya pendek Pak ya. Ghairu ulil dharari.
'ala al-qa'idina darajah. Barakallahu fiikum. Istamir. Barakallahu. Barakallahu fiikum. Darajatin minhu wa jangan darajatin minhu wa itu kepanjangan hu-nya ya. Minhu wa darajatin minhu wa darajat Barakallahu fiikum. لا يستوي القائمون من المؤمنين غيرهم والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. Barakallahu fiikum. ومغفرة ورحمة درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. Barakallahu fiikum. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. Barakallahu fiikum. درجات منه ومغفرة
Sadaqallahul azim. Barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah memberkahi kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum masuk ke tafsir ya, penjelasan, saya ingatkan kepada seluruh jamaah. Jadi akhir-akhir ini banyak kejadian yang luar biasa, musibah terjadi di mana-mana. Bagi kita sebagai seorang muslim tidak perlu khawatir ya, kita punya sandaran yang kuat, punya Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, dan doanya Nabi Yunus tatkala ada di perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, ini tolong disampaikan kepada keluarga-keluarga kita semuanya, saudara-saudara kita, karena ya kita nggak tahu ya, memang dunia sudah semakin tua ya, dan musibah itu bisa terjadi dimanapun, entah gempa, entah tsunami, entah longsor, entah banjir, entah di tengah-tengah lapangan sepak bola dan lain sebagainya. Kita sebagai seorang mukmin hendaknya ini menjadi pelajaran. Jangan seperti orang yang tidak beriman, yang hanya berputar-putar pada asbabnya saja. Ya, kita boleh asbab-asbabnya memang harus dicari supaya tidak terjadi lagi, kita ulang kembali. Tapi ada satu hal yang terkadang dilupakan oleh kita, yakni segera mengembalikan urusan ini kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa, juga dukung orang-orang yang ingin mencari jalan kebenaran untuk mengusut satu perkara. Ini juga penting ya, sebagai seorang mukmin ya, untuk mentabayyun, ngecek ya, sesuatu ini memang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dua ayat yang mulia ya, ini konteksnya adalah jihad, perang ya. Jadi kamus jihad, kamus perang itu jangan dihilangkan hanya gara-gara kita mungkin ketakutan karena dituduh sebagian orang yang mudah sekali untuk menyimpulkan satu pernyataan sehingga kita terprovokasi. Jangan, tetap harus kita yakini bahwa perintah jihad di jalan Allah itu memang selalu disampaikan oleh Al-Quran di berbagai ayat maupun surat. Nah, dalam ayat ini saya sampaikan pokoknya ya, jadi secara global ya, jadi mengandung 3 poin ya, kelompok orang-orang mukmin dalam mensikapi jihad fisabilillah ya. Yang pertama adalah golongan yang tidak mau berperang dan tidak ada alasan, tidak ada udzur. Yang pertama, enggak mau ikut berjihad tanpa udzur. Tentu ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jihad ini juga kita harus maknai secara luas ya. Nah, kalau konteks ayat ini adalah ya jihad membawa senjata, bertempur di medan pertempuran memang, tapi secara luas jihad itu maknanya sangat sangat luas ya. Jihad termasuk kita di sini juga jihad ini ya, jihad melawan kebodohan, jihad melawan kemalasan. Kita datang di sini dari tempat kita masing-masing, ini juga jihad fi sabilillah ya. Kemudian yang kedua ya, tidak berperang tetapi karena ada udzur, tidak berjihad tapi karena ada udzur, ada alasan. Apa itu alasannya? Misalnya sakit yang parah ya. Kalau sakit pilek aja yang enggak lah, masa pilek aja enggak mau ikut ya. Sakit panu misalnya, atau sakit jerawat misalnya, bukan itu maksudnya. Sakit yang membuat dia masyaqqat dan berat jika ikut berperang. Buta termasuk ya, masuk buta atau penyakit tua begitu. Nah, ini juga menjadi alasan untuk tidak ikut
berangkat berjihad bersama Rasulullah. Kemudian golongan ketiga, golongan yang paling mulia, yakni orang yang ikut berperang ya. Jadi kelompok ini kelompok yang paling mulia. Ya, jadi ada hierarkinya, ada urutan-urutannya. Ya, ada urutan-urutannya, ada tertibnya, tertib dan urutannya. Nah, tentu yang mulia yang diberikan kesehatan oleh Allah, tidak ada udzur dan dia ikut berperang membela Islam bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau konteks kita sekarang karena jihad mengangkat senjata sudah tidak ada, ya bukan berarti tidak ada terus, ya boleh jadi nanti akan ada lagi, ya kan nggak tahu kita, ya jadi harus tetap siap siaga sebagai seorang muslim membela agama Allah, membela negara juga termasuk salah satu kewajiban, ya karena negara yang dikuasai oleh muslim atau Indonesia yang mayoritas muslim ini jangan sampai kemudian diambil oleh orang lain walaupun hanya sejengkal, ya. Kalau begitu membela tanah air, ya wajib juga kita bela juga tanah air, karena kita bisa hidup, bisa berdakwah, bisa beribadah di tanah atau bumi Indonesia ini, maka kemudian kita harus wajib turut bersama-sama menjaga keutuhan bangsa dan negara gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. La yastawil qaiduna minal mu'minina ghairi ulid darari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Tolong direnungkan, dilihat ayatnya. Kalau kita baca Quran itu kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah Al-Qur'an wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Tatkala Quran dibaca, apalagi dijelaskan isinya, dengarkan dan renungkan la'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat Allah. Jadi kalau dibacakan Al-Qur'an, direnungkan maknanya, ya isinya, supaya kita senantiasa ditambahkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. La yastawi, tidaklah sama, ora podo. Kalau bahasa Jawa ora podo, mboten sami, ya mboten sami, ora podo, tidak sama, ya. Al-qaiduna, orang-orang mukmin yang tidak ikut berperang, ya duduk manis di rumah, ya. Al-qaiduna minal mukminin, jadi orang-orang mukmin yang duduk-duduk di rumah, senangannya itu pokoknya nyantai-nyantai, itu nggak mau ikut berjuang, ya nggak sama itu. Orang yang mau ngaji, yang mau berjuang, yang mau meramaikan masjid, sama orang yang kongko-kongko, yang penting happy, ngerokok-ngerokok tiap malam, sambil nonton TV, ya nggak pernah berpikir bagaimana usia itu harus digunakan. Nggak sama, orang podo, nggak sama. Ya ghairi ulid dorori, yang tidak ada udur, ya ulid doror maksudnya dia nggak ada udur, nggak sakit, nggak apa, tapi duduk aja di rumah, nggak mau ikut berjuang. Ya, kita hidupnya harus berjuang. Kalau masuk surga kok enak-enakan, ya nggak bisa lah. Surga itu ada tiketnya. Tiketnya apa? Ya jihad seperti ini. Kita ini jihad. Jadi bapak-bapak ikut ngaji di sini. Kalau santri kan memang sudah diwajibkan ya oleh pondok. Kalau bapak-bapak yang istilahnya sukarela ikut ngaji, sama orang yang nggak ikut ngaji itu beda. Ya, jadi beda sekali. Derajatnya beda. Bagaimana nggak beda? Kalau duduk-duduk di rumah, misalnya kongko-kongko, nyantai-nyantai, tidak baca Quran. Ya, kalau di rumah baca Quran ya sama saja, atau di rumah misalnya ada sesuatu yang penting yang bernilai ibadah misalnya. Sama orang yang baca Quran setiap huruf diberikan berapa? 10 pahala. Ya nggak sama lah, beda. Antum bisa membaca, semuanya bisa membaca. Setiap huruf diberikan nilai berapa? 10 poin. Ya. Ini yang menyampaikan Rasulullah, kita percaya, 100% percaya. Poinnya sangat menjanjikan. Wal mujahiduna, dan orang-orang berjihad fi sabilillah, di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim, ya dengan harta dan jiwa. Ya, jadi harta dan jiwa. Ya, ini biasanya paling disenangi manusia. Harta terutama, ya.
jiwa sama hartanya, manusia itu lebih senang harta. Iya. Intinya merelakan jiwanya untuk meraih harta. Maka di sini harta didahulukan. Bi amwalihim, dengan harta, wa anfusihim, dan jiwanya. Ya, jadi berjuang itu ya dua hal ini memang yang berat, yang harus dikorbankan memang. Ya. Makanya ya pantas kalau kemudian balasannya itu surga yang penuh dengan keindahan dan keistimewaan. Ya. Karena memang nggak gampang orang mengeluarkan harta, apalagi sampai melerakan jiwanya untuk mendapatkan surga itu. Ya nggak semua orang, ya. Makanya kita ya harus senantiasa berjuang juga, ya, semampu kita dalam turut serta terlibat membela agama Allah. La yatasawa man qa'ada 'anil jihad minal mu'minin ma'aman jahada bimalihi wa nafsihi fi sabilillah ghairi ahlil a'dzar kal a'ma wal a'raj wal marid. Kal i'dzar boleh, kal a'dzar boleh. Jadi tidak sama orang yang duduk ya meninggalkan jihad dari orang-orang mukmin ya dengan orang yang berjihad dengan harta dan bendanya, harta benda dan jiwanya fi sabilillah ya, ghairi ahlil i'dzar ya, yang tidak memiliki udzur ya. Apa itu contohnya? Kal a'ma wal a'raj wal marid ya, seperti misalnya buta ya, kemudian pincang ya, wal marid dan sakit. Qala Ibnu Abbas humul qaiduna an badrin wal kharijuna ilaiha. Ya, Ibnu Abbas mengatakan ini menyinggung tentang kaum muslimin pada saat dianjurkan ya untuk berperang ya, perang Badar ya, mereka kaum mukminin ada yang kemudian tetap duduk di rumah, nggak mau maju, nggak mau berperang ya. Nah, jadi ada yang kemudian keluar dari rumah mereka untuk menuju peperangan. Walamma nuzilat al-ayat qama Ibnu Maktum ya, Ibnu Ummi Maktum faqala ya Rasulullah hal li min rukhsah fa wallahi law astati'ul jihad la jahadtu. Ya, ketika ayat ini turun, maka Abdullah Ibnu Ummi Maktum, ini salah seorang sahabat Rasul yang buta ya, jadi a'ma, tidak bisa melihat ya, tapi beliau ghirah dan semangat perjuangannya itu tidak kalah ya hebatnya dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain ya. Abdullah bin Ummi Maktum namanya, itu seorang yang buta, sahabat yang buta tidak bisa melihat. Kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah ya, yang benar ya Rasulullah apa ya Rasulullah? Ya Rasulullah. Kenapa? Jadi masih sering dengar saya ya Ustaz, tapi banyak kok ya Rasulullah gitu. Kenapa? Karena ada idhofah, jadi munada idhofah ya, jadi ya Rasulullah, bukan ya Rasulullah. Ya Rasulullah harus benar. Kalau Rasulullah, kalau ya Rasulullah, jangan ya Rasulullah, diketawain nanti sama orang yang udah ngaji ya. Halli min rukhsah, apakah aku ada rukhsah? Rukhsah itu artinya ada dispensasi ya. Bolehkah aku nggak ikut maju perang karena aku buta gitu ya. Fa wallahi, maka demi Allah, law astati'ul jihad, kalau seandainya aku mampu untuk bersama-sama para sahabat berjihad ala jahatu, maka pasti akan aku pergi bersama para sahabat bersama engkau ya Rasulullah ya. Wa kana a'ma, dan Abdullah Ibnu Ummi Maktum itu seorang yang buta, tidak bisa melihat. Fa'anzalallahu, maka kemudian turunlah Allah menurunkan fa'anzalallahu ghairu ulid darar. Nah, jadi diturunkan ghairu ulid darar. Jadi la yastawil qaiduna minal mu'minina wal mujahiduna tadinya. Kemudian ditambah dengan ghairi ulid darari. Ya, ini gara-gara pertanyaan siapa? Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Maka ini disebut apa? Asbabun nuzul. Nah, begitu. Jadi subhanallah ya. Jadi hikmah itu namanya
Ya, gara-gara ada pertanyaan itu kan, lalu kemudian ada rukhsah. Jadi bagi yang buta, yang sakit, tidak ada kewajiban untuk berperang membela agama Allah. Faddalallahu al-mujahidin. Nah ini adalah keutamaannya. Allah melebihkan, mengutamakan al-mujahidina, para mujahidin, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwa mereka, alal qaidina darajah, ya, jadi melebihkan derajatnya 1 derajat, ya, 1 derajat. Jadi 1 derajat bagi siapa? Orang mukmin, ya, yang tidak ada udzur dan dia maju berperang, dengan orang mukmin yang tidak berperang karena udzur. Perbedaannya berapa? 1 derajat. Kenapa kok cuma 1 derajat? Ya iyalah, karena yang seperti Abdullah ibnu Ummi Maktum tadi itu kan udah ada niat, iya kan? Iya, bahkan niatnya mungkin lebih membara lagi niatnya. Allah Maha tahu. Ya, jadi kalau tidak ikut maju berperang karena alasan tadi udzur, ya, dan dia niatnya kuat untuk ikut, maka hanya 1 tingkatan bedanya dengan orang mukmin yang tidak ada udzur yang maju berperang. Itu maksudnya, jangan salah paham, ya. Ay faddalallahu mujahidina 'alal qaidina min ahlil a'dzar darajah listiwaihim fin niyati. Ya, jadi Allah mengutamakan, melebihkan, ya, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala 1 derajat karena sama-sama mereka itu memiliki niat, ya. Jadi sama-sama mempunyai niat. Kemudian di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, disebutkan qala sallallahu alaihi wasallam inna bil Madinah aqwaman. Sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang, ya, kaum, masirtum min masirin, ya, yang kalian tidak akan menempuh perjalanan, wala qata'tum min wadin, dan tidak melintasi suatu lembah, illa wahum ma'akum fihi, melainkan mereka itu tetap bersama kalian. Masya Allah, ya. Qalu, para sahabat juga bertanya kepada Rasulullah, wahum bil Madinah ya Rasulullah, apakah atau padahal mereka itu berada di Madinah ya Rasulullah, ya. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, na'am, ya. Nah, ya. Jadi iya, hasabahumul udru, ya, mereka itu terhalang oleh udzur. Ini menggambarkan bahwa ada sekelompok orang-orang yang sangat bersemangat dalam mengikuti jihad seruan itu, akan tetapi mereka punya udzur, begitu. Jadi karena ada alasan, karena terlalu tua atau sakit, ya, terutama sakit buta, ya. Kalau buta ikut berperang gimana, itu nggak bisa dibayangkan. Kalau megang senjata dia sendiri matanya buta kan repot jadinya. Ntar malah salah-salah nembak temannya sendiri, kan begitu. Maka yang seperti itu ada rukhsah, ya, ada keringanan, nggak apa-apa nggak ikut, gitu, ya. Ya, nggak apa-apa nggak ikut. Nah, kemudian golongan yang terakhir yaitu orang yang sebenarnya nggak ada udzur tapi dia nggak mau ikut. Nah, ini yang terjelek itu, ya. Ya, paling jelek adalah golongan yang sebenarnya kuat, tidak ada udzur apapun tapi dia nggak mau ikut berjihad di jalan Allah, ya, hanya karena kemalasan mungkin. Nah, itu paling buruk yang seperti itu, ya. Kalau golongan yang kedua tadi masih lebih baik, yang nggak ikut berperang karena udzur, bukan karena kemalasan, itu lebih baik, ya. Yang paling baik adalah orang yang tetap ikut maju berperang dan dia tidak punya udzur. Dia tidak punya udzur dan mau ikut berperang di jalan Allah. Jadi sangat disayangkan kan kalau ada seruan jihad kemudian dia nggak mau, ya. Balasannya luar biasa, ya. Pokoknya sudah tingkatannya paling tinggi lah, ya. Masya Allah, luar biasa. Karena jihad ikhlas karena ingin memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala.
Wa kullan wa'adallahu husna, dan masing-masing ya kepada mereka masing-masing Allah menjanjikan wa'adallahu husna. Allah menjanjikan pahala yang baik ya, masing-masing mereka, baik yang tadinya enggak maju berperang karena udzur maupun yang tidak punya udzur dan mereka ikut berperang, masing-masing diberikan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kullam minal mujahidina wal qaidina bisababi dzarrin lahiqahum wa'adahumullah ya. Wa'adahumullahul jazaa'ul hasan fil akhirah. Jadi masing-masing mereka yang turut maju berperang atau enggak ikut berperang karena ada udzur, mereka mendapatkan kebaikan, balasan yang baik di akhirat kelak. Nah, wa faddalallahu mujahidina 'alal qaidina ajran 'azima, dan Allah melebihkan ya para mujahidin. Jadi kalau dengar kata-kata mujahidin ya, ini kita harus bangga karena masih harus diperlukan ada orang-orang yang mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau diperlukan, kalau memang mendesak ya, harus angkat senjata juga untuk mengusir orang-orang yang jahat yang akan memerangi kita kaum muslimin atau bahkan memerangi atau merebut negara kita ini. Ya, kita harus turut angkat senjata. Itu pernah terjadi dulu di zaman apa? Belanda. Lihat nggak Pak, zaman Belanda dulu? Masih merasakan zaman Belanda dulu? Hah? Turut merasakan ya? Oh belum? Berarti golongan muda dong. Tahun berapa itu? Belanda. Kalau Jepang sama PKI udah ya? PKI kan 65. PKI udah ya, turut angkat senjata, Masya Allah. Alhamdulillah, jadi turut ambil bagian ya. PKI juga termasuk itu bahaya ya, yang alhamdulillah dengan izin Allah SWT bisa ditumpas. Makanya kalau ada gelagat-gelagat mau muncul lagi ya segera ditumpas saja, karena itu berbahaya ya. Jangan, nggak usah takut, nggak usah ragu. Kalau memang dia menampakkan PKI-nya ya udah dibabat aja habis ya, karena itu berbahaya ya. Ya itu bukti dan fakta sejarah, nggak bisa dibohongin. Berapa ratus bahkan ribu ulama yang mereka bantai. Jadi yang dibantai itu yang disasar adalah para alim ulama memang. Kalau orang Kristen para pendetanya, karena memang mereka adalah anti agama, jadi musuhnya orang beragama. Jadi nggak suka kalau ada orang melaksanakan syariat agamanya, jelas nggak suka dia ya. Nah, ciri-cirinya mereka suka memprovokasi, suka mengadu domba, dan suka mengkadrun-kadrunkan itu biasanya. Ya, istilah kadrun itu munculnya dulu zaman PKI memang. Nah, sekarang dimuncul-munculkan lagi, ya, untuk memprovokasi, untuk mengadu domba antar anak bangsa. Maka harus diantisipasi, itu harus, nggak boleh itu karena bahaya, ya. Itu juga perlu diwaspadai. Wa faddalallahu mujahidina 'alal qaidina ajrun 'azima, dan Allah mengutamakan, melebihkan, mengistimewakan orang-orang yang berjihad di jalan Allah 'alal qaidina, atas orang-orang yang duduk-duduk manis saja di rumah, enggak mau turut berjuang. Dalam konteks sekarang ya kita harus ikut turut memakmurkan dakwah, termasuk memakmurkan masjid, membina anak-anak muda agar tetap mau mengaji ya. Jangan masing-masing cuek urusan masing-masing, naudzubillah min dzalik. Kalau masing-masing kaum muslimin cuek, nggak mau peduli dengan urusan yang lain, ya wassalam, udah nggak ada harapan lagi. Jadi kalau kita masih mau berjuang, masih mau amanah ma'ruf nahi mungkar, masih mau mendidik anak-anak di pesantren, masih ada taklim, ini masih bisa diharapkan. Tapi kalau masing-masing orang kemudian mikir diri sendiri, nggak peduli dengan memakmurkan masjid dan lain sebagainya, ya nggak usah bicara masalah dakwah, ya udah diem-diem aja, begitu ya. Jadi masih harus terus ya kita perjuangkan. Ay wa faddalallahu al-mujahidina fi sabilillah 'alal qaidina bi ghairi udrin bis thawabil wafir al-'azim ya.
darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafurur rahima. Jadi Allah mengutamakan, melebihkan, mengistimewakan orang-orang yang berjihad di jalan Allah atas orang-orang yang duduk-duduk manis bi ghairi udrin, tanpa ada udur, ya, bi thawabil wafiril azim, dengan pahala yang agung yang sempurna, darajatin, beberapa derajat. Nah, kalau dibandingkan orang yang berjihad di jalan Allah yang nggak punya udzur dengan orang yang nggak mau berjihad, yang diem-diem saja di rumah, menang-menang baik, nggak mau berjuang, itu beberapa derajat, ya, tingkatan itu beberapa derajat perbedaannya. Tapi kalau orang mukmin yang berjihad di jalan Allah yang nggak punya udzur dengan orang mukmin yang nggak berjihad karena udzur, itu perbedaannya hanya berapa tadi? Satu tingkatan. Nah, itu. Tapi kalau seorang mukmin yang ikut berjuang di jalan Allah tidak ada udzur, dia ikut berjuang dengan orang yang tidak ada udzur dan nggak mau berjuang berjihad di jalan Allah, maka perbedaannya jauh sekali, ya, beberapa tingkatan. Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafurur rahima. Jadi beberapa derajat daripadanya, wa maghfiratan, dan ampunan, wa rahmatan, serta rahmat Allah SWT, wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ay manazil ba'daha ala a'la min ba'din ma'al maghfirati war rahmah, wa fil hadits inna fil jannah mi'ata darajah a'addaha Allah lil mujahidin fi sabilihi ma baina kullu darajataini kama bainas sama'i wal ard. Jadi ada manazil, derajat-derajat, tingkatan-tingkatan kemuliaan, ya, antara mereka, ya, sebagian mereka di antara yang lain, ya, mendapatkan derajatnya adalah maghfirah dan rahmah, ampunan Allah dan rahmat Allah. Dan dalam hadis dijelaskan inna fil jannah, sesungguhnya di surga itu mi'ata darajah, ada 100 tingkatan. A'addahallahu lil mujahidina, yang Allah sediakan bagi para mujahidin fi sabilihi, di jalannya, para mujahid fi sabilillah. Ma baina kullu darajatain. Nah, jarak antara satu derajat dengan derajat yang lain itu berapa? Kama bainas sama'i wal ardh, sebagaimana tingkatan langit dan bumi. Satu derajatnya saja itu jauhnya seperti langit dan ini menggambarkan bahwa kemuliaan itu seperti itu. Sayang dong kalau nggak ikut terlibat, ya, derajatnya aja, tingkatan derajatnya, tangganya itu, ya, antara langit dan bumi. Ini gambaran kemuliaannya seperti itu. Nah, satu derajat saja sudah luar biasa jauhnya itu, ya, selisihnya sudah jauh, apalagi beberapa derajat tadi. Nah, makanya dari ayat ini bisa kita simpulkan bahwa jihad fi sabilillah, ya, ikut terlibat dalam jihad fisabilillah itu satu kemuliaan yang luar biasa. Nah, dalam konteks sekarang, ya, jihad itu kita maknai yang luas, seperti kita memperjuangkan nilai-nilai taklim, kemudian nilai-nilai Al-Quran kita baca, kita fahami, kita tadabburkan, kemudian kita intisarinya kita ambil, kita praktek ke dalam kehidupan. Ini juga bagian dari dakwah jihad fisabilillah, bersungguh-sungguh, ya, dalam agama Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan agama Allah. Kalau bukan kita siapa lagi? Ya, kalau bukan kita sendiri yang memperjuangkan ini, maka didiklah anak-anak kita, cucu cicit kita, ya, untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran, dekat dengan masjid, dekat dengan taklim, dekat dengan pesantren, ya, yang disitulah mereka akan dididik agar tetap menjadi seorang muslim yang tangguh, yang kuat menghadapi tantangan zamannya. Ini yang paling penting. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan, kita baca, kita sampaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang benar pasti dari Allah, yang kurang, yang salah pasti karena kealpaan saya pribadi dalam menyampaikan ini. Semoga Allah ampuni dan Allah selalu bimbing agar kita bisa memahami dan mentadabburkan Al-Quran sesuai dengan yang mau oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa sampaikan. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.